Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Aura Yuwan Rizky dari kelas 11 MIPA 4 absen 11. Saya akan memberikan contoh dari aturan hukum yang tidak tertulis di lingkungan sekolah. Salah satunya, saling tolong-menolong terhadap teman. Sebagai murid yang teladan sekaligus warga negara Indonesia yang baik, sudah sepantasnya kita menanamkan sikap saling tolong-menolong terhadap sesama. Karena dengan tolong-menolong, kita dapat meringankan beban orang lain, dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bahagia dan nyaman. Karena dengan saling tolong-menolong, kita dapat menyampingkan sikap mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, jika seorang teman membutuhkan pertolongan, sudah sepantasnya kita menolongnya. Karena itu juga merupakan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Khairul Nabila dari kelas 11 MIPA 4 akan menjelaskan tentang salah satu norma yang tidak tertulis, yaitu menghargai dan menghormati guru kita. Di dalam berbangsa dan bernegara, kita harus menghargai sama, apalagi menghargai dan menghormati guru, karena tanpa guru kita tidak akan bisa membaca, menulis, dan mengerti banyak hal. Kenapa tidak terdapat pada norma tertulis? Karena menurut saya norma ini harus ditanamkan dalam diri kita sejak kecil. Karena sejak kecil tua kita yang ada di sekolah adalah guru kita. Jadi sudah sepantasnya kita menghargai dan menghormati guru kita dimanapun dan juga kapanpun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana kita di sekolah. 1. Kita tidak boleh memanjangkan kuku atau mengecat kuku. Yang betul adalah tidak mewarnai kuku dan tidak memanjangkan kuku. Itu tidak boleh di sekolah. Dan kedua, kalau kita izin mau pergi entah kemana atau sakit, harus dan wajib kita mengirimkan surat atau lapor ke guru atau wali kelas. Ini contohnya, kita harus membuat surat seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiara Salsabila Ratsman Putri, kelas 11 MIPA 4 absen 36. Saya di sini akan menjelaskan tata tertib tertulis di sekolah. Sebagai siswa-siswi yang disiplin, kita wajib memakai seragam lengkap di sekolah. Adapun tujuan penetapan pakaian seragam sekolah, yaitu yang pertama, menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik. Yang kedua, menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya mengatur pakaian seragam sekolah. Yang ketiga, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Contoh memakai seragam lengkap itu yang laki-laki memakai dasi, memakai sabuk, memakai topi saat upacara, bajunya dimasukkan di dalam celana, dan memakai sepatu, kaos kaki, dan sebagainya. Bagi yang perempuan diwajibkan memakai jiput, kaos kaki, sepatu, bajunya dipanjangkan sampai belakang. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peraturan terlambat masuk sekolah. Mengapa kita tidak boleh terlambat sekolah? Karena itu sudah termasuk aturan sekolah untuk mengajarkan kita dalam menghargai waktu, dan itu sudah termasuk peraturan tata tertib sekolah yang sangat penting dilakukan. Jika kita terlambat sekolah, itu akan ada konsekuensinya. Yang pertama tadi juga pasti ada konsekuensinya kalau tidak memakai seragam lengkap, karena itu sudah peraturan tertulis yang sudah wajib ditaati oleh semua warga sekolah.
Contohnya, jika kita terlambat 1 kali, tidak apa-apa. Jika kita terlambat dua kali, itu contohnya membersihkan kamar mandi atau membersihkan lapangan sekolah. Yang ketiga, jika kita terlambat, orang tua dipanggil atau sebagainya. Siswa dapat terlambat, tetapi harus ada surat izin dari guru atau guru BK manapun. Harus ada alasannya jika kita terlambat sekolah. Yang sangat masuk akal ya izinnya. Jadi kita sebagai murid yang teladan harus menaati peraturan sekolah, tertulis maupun tidak tertulis. Itu sangat wajib dan sangat harus dilakukan kepada murid. Dan kita sebagai kakak kelas yang baik, kita bisa mencontohkan kepada adik kelas untuk menaati peraturan sekolah juga, supaya kita dapat dicontoh oleh adik kelas kita dan adik kelas yang turun-temurun juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.